wabarakatuh. Salam jumpa semuanya pemirsa yang sedang menonton YouTube channel saya. Kembali lagi bersama saya Citra Oktasari MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan tentang asam amino. Namun sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan dan mengingatkan bahwa asam amino adalah bahan baku pembentuk protein. Sehingga bila kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, tentunya sistem pencernaan kita akan memecah kembali makanan tersebut menjadi asam amino. Pecahan-pecahan asam amino ini kemudian digolongkan menjadi dua jenis, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Namun, saya perlu ingatkan bahwa protein itu tentunya sangat penting bagi tubuh kita untuk menjalankan serangkaian fungsi penting yang ada dalam tubuh. Namun, apa beda dari asam amino esensial dan non-esensial? Tentunya akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang mana asam amino non-esensial berarti tidak diproduksi sendiri oleh tubuh. Berarti ketika kita memerlukan asam amino non-esensial, maka kita perlu mendapat asupan mungkin dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan asam amino esensial adalah jenis asam amino yang penting juga, namun dapat diproduksi sendiri oleh tubuh kita, sehingga tanpa asupan dari makanan, kita sudah bisa mendapatkan asam amino ini di dalam tubuh kita. Lalu jenis asam amino apa saja yang perlu kita ketahui? Setidaknya ada sekitar 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. 11 diantaranya dikelompokkan sebagai asam amino non-esensial dan sisanya dikelompokkan menjadi asam amino esensial. Asam amino adalah bagian yang tidak terpisahkan dari protein. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa protein merupakan komponen yang paling penting untuk tubuh, yang mana dikelompokkan sebagai mononutrien, yang mana protein berperan dalam pembentukan otot serta merupakan salah satu bahan utama pembentuk otak, sel saraf, darah, rambut, hingga kuku. Lalu kita memasuki mengenai tentang perhitungan terkait dengan asam amino. Saya memiliki salah satu jenis contoh soal yang mana saya akan sebutkan soalnya. Bila asam amino alanin akan diuraikan dalam tubuh sebanyak 1 gram dengan delta H pembakaran alanin adalah min 3504,1 kJ per mol dan delta H pembakaran urea adalah min 632 kJ per mol, yang mana tanda min tersebut menyatakan bahwa ada pelepasan panas ya. Berapa energi yang didapat dari proses oksidasi alanin tersebut? Bila terdapat jenis soal seperti ini, maka hal yang perlu dilakukan, pertama, kita harus membuatkan persamaan reaksi, yang mana reaksi yang pertama adalah reaksi pembakaran alanin yang akan menjadi urea. Nah, tentunya kalau kita membahas mengenai reaksi pembakaran, berarti ada oksigen di sana ya. Lalu yang kedua adalah reaksi pembakaran urea yang didapat dari pembakaran alanin tadi, yang mana hasil pembakaran urea ini akan menjadi karbon dioksida, air, dan nitrogen. Selanjutnya, kedua buah reaksi tersebut akan kita totalkan, yang mana akan menjadi persamaan reaksi total. Nah, untuk mengerjakannya, kita akan melakukannya dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan persamaan, lalu yang kedua dengan menggunakan hukum termodinamika untuk menghitung delta H hasil oksidasi dari alanin di dalam tubuh kita. Tanpa berlama-lama lagi, silakan simak penjelasan berikut ini. Sekarang kita tinggal buat persamaan reaksinya. Kita tahu bahwa alanin memiliki rumus senyawa molekul C3H7NO ditambah O2. Ingat proses pembakaran itu memerlukan oksigen, yang mana menghasilkan karbon dioksida ditambah air dan urea. Nah, di sana saya sudah menuliskan persamaan reaksinya, dan tak lupa pula kita tambahkan nilai delta H-nya, yang mana min 3504,1 kJ per mol. Lalu untuk reaksi yang kedua, kita tinggal buatkan di sana urea dengan rumus molekul H2N2 kali CO ditambah O2 oksigen menghasilkan karbon dioksida CO2 ditambah air H2O dan N2 nitrogen. Dan tidak lupa pula kita tambahkan delta H, yang mana delta H sebesar min 632 kJ per mol. Ingat, reaksi yang telah saya tuliskan ini belum setara, sebab jumlah atom yang berada di sebelah kiri panah dan sebelah kanan panah atau reaktan dan produknya belum sama, sehingga perlu kita setarakan terlebih dahulu.
Selanjutnya, setelah proses reaksi tadi, maka kita setarakan dengan menambahkan koefisien di depan si rumus molekul senyawa tersebut ya. Nah, sudah bisa diperhatikan bahwa untuk persamaan yang pertama saya tambahkan koefisien 2 di depan alanin dan juga oksigen. Saya tambahkan koefisien 6, karbon dioksida 5, air 5, dan untuk urea tetap. Nah, silakan kita hitung nilai C di sebelah kiri panah dan di sebelah kanan panah itu sama ya. Di sebelah kiri ada terdapat 6 dan di sebelah kanan juga nilai C-nya ada 6 juga. Nah, silakan dihitung untuk semuanya bahwa ini sudah setara. Perlu diingat bahwa selain kita menyetarakan reaksi, maka delta H juga perlu kita samakan. Bila koefisien yang tadi saya tambahkan 2 di awal, karena alanin itu supaya setara kita kalikan 2, berarti delta H nilainya ikut juga kita kalikan 2. Maka nilai delta H-nya berubah dari 3504,1 kita kalikan 2 menjadi 7008,2 kJ per mol. Untuk reaksi yang kedua hampir sama, kita setarakan juga. Saya menambahkan 3/2 koefisiennya di depan oksigen dan juga menambahkan koefisien 2 di depan air. Delta H-nya tetap. Kenapa? Karena saya tidak merubah koefisien dari urea. Sehingga delta H-nya pun tetap tidak berubah, tidak dikali, menjadi tetap min 632 kJ per mol. Semoga mengerti ya semuanya. Nah, setelah didapat reaksi yang setara, kita tinggal buat persamaan totalnya. Jadi, setelah persamaan itu setara, maka saya ingin mencoret senyawa yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan dari panah itu sendiri. Nah, delta H-nya tetap ya, sudah saya tuliskan di sana. Karena juga kebetulan sebelum kita mencoret senyawa yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama ini, kita harus pastikan bahwa senyawa tersebut memiliki kesamaan atau koefisien yang sama. Misalkan dia berbeda, kita harus setarakan lagi atau kita sama kalikan. Misalkan senyawa yang di sebelah kanan senyawanya sama-sama urea, tapi yang di sebelah kanan dia memiliki koefisien 2, sedangkan yang di sebelah kiri hanya urea saja, tidak ada koefisiennya. Maka reaksi yang kedua perlu kita kalikan 2 untuk semuanya, bukan hanya urea. Untuk semua reaksi tersebut kita kalikan 2 agar menyamakan dengan koefisien yang di kanan tadi, supaya bisa sama-sama kita hilangkan atau kita coret, begitu ya. Nah, kebetulan pada reaksi ini sudah sama. Koefisiennya sama-sama 1 di sebelah kanan pada reaksi yang pertama itu koefisiennya 1 untuk urea, dan di sebelah kiri pada reaksi yang kedua juga sama koefisiennya 1, sehingga tidak perlu lagi saya setarakan, tinggal kita coret atau hilangkan saja. Tapi ingat, bila ternyata pada soal yang ditemukan oleh pemirsa bahwa koefisiennya tidak sama, maka kita perlu samakan terlebih dahulu. Perlu dikalikan untuk satu reaksi itu dengan misalkan koefisien yang dikalikan 2, maka seluruh reaksi dikalikan 2. Jadi bukan hanya urea, tapi oksigen juga dikalikan 2, karbon dioksida dikalikan 2, air dan nitrogen juga dikalikan 2. Bahkan delta H-nya juga perlu dikalikan dengan 2. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk lebih memahami, silakan simak tayangan slide yang sedang saya tampilkan berikut ini. Nah, untuk persamaan reaksi totalnya, kita tinggal jumlahkan saja. Setelah kita hilangkan senyawa yang sama di kiri dan di kanan, kita tinggal jumlahkan senyawa yang berada di kiri dan yang berada di sebelah kanan dari panah itu sendiri. Jadi, sebelah kiri bersisa 2CH3H7NO2 ditambah dengan oksigen, yang mana oksigennya ada 6 koefisien pada reaksi pertama, dan reaksi kedua ada 3/2, berarti kita jumlahkan menjadi 15/2 oksigennya. Lalu setelah itu hasilnya atau produknya setelah tanda panah tersebut ada karbon dioksida, kita jumlahkan karbon dioksida, yang mana persamaan pertama itu ada 5, persamaan yang kedua ada 1, berarti ada 6 karbon dioksida, kita tambahkan dengan H2O, persamaan pertama ada 5, persamaan kedua ada 7, ada 2, berarti hasilnya adalah 7 H2O, dan nitrogennya 1, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, untuk nilai delta H-nya kita tinggal jumlahkan min 7008,2 kJ per mol kita tambah dengan 632 kJ per mol, yang mana hasilnya menjadi 7640,2 kJ per mol.
Akhirnya reaksinya telah selesai, kita peroleh hasil akhir dari reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu 2CH3H7NO2 ditambah 15/2O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 7H2O ditambah N2, yang mana delta H-nya menjadi 7640,2 kJ per mol. Reaksi ini perlu disederhanakan kembali, sebab koefisien alanin yang mana C3H7NO2 itu koefisiennya adalah 2, maka perlu kita bagi 2. Kenapa begitu? Karena yang diminta pada soal adalah pada 1 mol dari asam amino alanin yang ingin kita cari. Berarti untuk mempermudah kita tinggal bagi koefisien itu. Dan perlu diingat ketika kita membagi koefisien C3H7NO2, kita perlu membagi semuanya. Pada seluruh reaksi kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya, termasuk nilai delta H-nya. Maka diperoleh persamaan akhir sebagai berikut. C3H7NO2 ditambah 15/4O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 7/2H2O ditambah 1/2NO2, yang mana nilai delta H menjadi min 3820,1 kJ per mol. Namun ini belum selesai, sebab pertanyaan kedua adalah menghitung delta H untuk 1 gram alanin, yang mana MR dari alanin adalah 89,09 gram per mol. 1 gram alanin per MR alanin kita kali dengan delta H alanin menjadi 1 gram per 89,09 gram per mol, kita kalikan dengan min 3820,1 kJ per mol, maka hasilnya adalah min 42,879111 kJ. Sehingga energi yang dilepaskan dengan adanya oksidasi biologis alanin dalam tubuh pada setiap gramnya adalah min 42,879111 kJ, atau kita bagi dengan 4,184 setara dengan min 10,248 kilokalori. Begitulah tadi penjelasan mengenai mencari energi alanin dengan menggunakan persamaan reaksi. Nah, sedikit berbeda untuk yang cara kedua, kita dapat menghitung delta H hasil oksidasi biologis alanin yang berada di dalam tubuh manusia dengan menggunakan hukum termodinamika. Sama, esensinya kita menggunakan persamaan juga, tapi kita langsung tuliskan delta H-nya. Selintas caranya sama, kita gunakan juga persamaan reaksi, lalu kita tuliskan langsung untuk pembakaran alanin. Jadi setelah kita buatkan reaksi 1, maka kita setarakan koefisiennya menjadi 2, sehingga delta H3 menjadi min 3504,1 kita kali 2 menjadi 7008,2 kJ per mol. Untuk persamaan reaksi yang kedua, yang mana itu adalah urea juga tidak perlu penyetaraan tapi tidak mengganti koefisiennya, sehingga delta H-nya langsung kita tulis delta H2 sama dengan min 632 kJ per mol. Sedangkan untuk persamaan totalnya langsung kita jumlahkan saja. Urea kita coret yang ada di sebelah kanan dan kiri. Setelah kita coret, hasilnya menjadi 2C3H7NO2 ditambah dengan 15/2O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 7H2O plus N2, yang mana delta H1 menjadi min 7008,2 kJ, kita tambah dengan min 632 kJ per mol menjadi min 7640,2 kJ per mol. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, sehingga delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2, di mana nilai delta H3 itu sama dengan 2 kali delta H atau pembakaran dari alanin. Jadi 2 dikali dengan 504,1 kJ per mol dikalikan dengan 2 menjadi 7008,2 kJ per mol. Sedangkan untuk delta H2 itu sama dengan delta H pembakaran dari urea, yang mana nilainya adalah min 632 kJ per mol. Sehingga untuk delta H1 sama dengan delta H3 ditambah dengan delta H2. Karena delta H1 sama dengan 2 kali delta H, langsung kita masukkan saja delta H1 sama dengan, kita masukkan nilai delta H3 yang kita dapat tadi, min 7008,2 kJ per mol, ditambah dengan delta H2 yang mana min 632 kJ per mol. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama seperti yang terdapat pada persamaan tadi, yaitu delta H1 sama dengan min 7640,2 kJ per mol. Delta H1 sama dengan 2 kali delta H, berarti delta H sama dengan delta H1 dibagi 2, 7640,2 kJ per mol dibagi 2, maka hasilnya menjadi 3820,1 kJ per mol.
Maka kita sudah mendapatkan delta H oksidasi dari alanin. Selanjutnya kita perlu mengetahui energi yang dilepaskan dengan adanya oksidasi alanin tersebut, yang mana MR-nya sama 89,09, sehingga untuk 1 gramnya kita apabila 1 mol dari alanin sama dengan 89,09 gram, maka energi yang dilepaskan adalah 3820,1 kJ per mol. Tadi kita bagi dengan MR-nya yang mana sebesar 89,09, maka hasilnya menjadi min 42,879111 kJ, atau kita bagi dengan 4,184 sehingga menjadi min 10,248 kilokalori. Sehingga kita sudah mengetahui ya, baik cara pertama maupun cara kedua, dua-duanya menghasilkan nilai yang sama, yaitu min 42,879111 kJ atau setara dengan 10,248 kilokalori per gram. Begitulah penjelasan singkat terkait dengan perhitungan alanin ini. Baiklah, semoga semuanya dapat memahami dan mengerti mengenai perhitungan terkait dengan alanin ini dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bila menemukan soal yang sama dalam pembelajaran, baik itu mahasiswa, akademisi, dan sebagainya. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.